sayangku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Senin 25 November 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya, Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, kita memulai dengan doa dan permenungan kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di renungan kita pada pagi hari ini. Ketika membaca dan merenungkan bacaan suci ini, saya teringat akan satu kata, yakni ironi. Dalam literatur,
ironi sering digunakan untuk menekankan suatu hal yang ingin diutarakan oleh penulis agar pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih kuat. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, pada bagian ini Yesus menggunakan ironi untuk menggambarkan situasi yang menyedihkan sekaligus memalukan. Pada nas sebelumnya, kita sudah melihat ahli-ahli Taurat memperlakukan para janda secara tidak adil, walaupun sebenarnya Allah memerintahkan mereka untuk memperhatikan janda-janda itu. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, nas kali ini bercerita tentang seorang janda yang memberi persembahan di bait suci. Jumlah pemberiannya memang sedikit, namun secara presentasi ia memberikan lebih banyak daripada orang-orang kaya. Fenomena ini ironis sekaligus membuat Yesus begitu kagum. Bahkan ia sampai memuji bahwa persembahan janda tersebut bukan karena jumlah, tetapi karena ketulusannya. Nas ini juga menunjukkan bahwa semangat memberi walaupun sedang dalam kondisi yang sangat lemah, yang sangat tidak berdaya dalam hal ekonomi, tetapi itu adalah sebuah ungkapan untuk menyenangkan Tuhan. Kesulitan bukanlah alasan bagi seseorang untuk tidak memberi. Justru memberi dalam kekurangan merupakan perwujudan kasih yang besar. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, melalui pesan atau bacaan Injil yang barusan kita dengar, Tuhan ingin agar kita meneladani si janda miskin yang memberi tanpa dipengaruhi oleh kondisi dan kesulitannya. Mungkin ini terlihat hal bodoh bagi dunia atau bagi orang-orang yang kurang beriman, karena kalau berpikir secara manusiawi, misalnya, saya tidak punya apa-apa, saya tidak memiliki banyak seperti mereka, buat apa saya harus memberi? Atau ketika saya memberi dari apa yang saya punya dan yang saya punya sedikit, nanti saya akan mendapat makan dari mana? Atau tidak segampang bagi saya untuk mendapat. Namun bukan itu yang dipikirkan oleh si janda miskin itu. Justru pada bacaan ini menunjukkan betapa Yesus sangat menghargai, bahkan Yesus sangat mengagumi tindakan seperti itu. Artinya pengalaman serba kurang tidak boleh menyurutkan perbuatan baik seseorang. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kenyataan hidup kita di zaman ini? Sekarang kita hidup dalam budaya dengan gaya hidup yang kalau mau dibilang mewah. Keadaan ini membentuk kita menjadi egois sehingga sulit belajar untuk memberi. Kalaupun memikirkan orang lain, itu pun demi keuntungan diri sendiri. Ini sungguh sangat ironis dan menyedihkan. Seharusnya kehidupan seorang Kristen meneladani janda yang menjungkir balikan sistem nilai dunia yang tanpa kasih bila kita renungkan pada zaman sekarang ini, dan mengasihi sekalipun dalam situasi sulit. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kalau mau dibilang bahwa perkataan Yesus pada pagi hari ini sangat menyentuh hati kita pada dunia zaman ini. Bagaimana
reaksi kita? Bagaimana hati kita ketika kita melihat orang-orang yang kurang beruntung di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam komunitas di mana kita bekerja? Semoga dengan sapaan Sabda Tuhan ini memberikan inspirasi bagi kita untuk tetap memberi, untuk tetap mengasihi, sekalipun dalam situasi yang bagi kita sendiri sangat sulit. Tetapi kita diajak untuk percaya bahwa dengan kita memberi dari kekurangan kita, kita akan mendapat lebih banyak. Amin. Marilah pada akhir renungan ini kita mendoakan orang-orang yang meminta doa dari kita, teristimewa mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan doa, dan juga mereka yang mengharapkan pekerjaan yang baik. Semoga Tuhan memberkati mereka, memberikan apa yang mereka minta. Dengan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamahlah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan